Halo Blavers, Saya Adel Hapsa saya Abam Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Duduk di dalam gelap di beranda muka kami yang kecil, tiada bergerak, hanya memandang arah ke timur. Dengan sabar menantikan hari akan datang. Kemudian dia menyuruhku bangkit. Sekali lagi ia memutar badanku dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Karena engkau dilahirkan pada fajar abad revolusi, revolusi kemanusiaan. Lahirmu adalah pertanda zaman di mana lahir bangsa-bangsa merdeka. Asia, Afrika mulai menemukan kesadaran. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar. Jangan sekali-kali kau lupakan anakku, bahwa engkau adalah putra sang fajar.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mantap, Om. Alhamdulillah. Belum menyapa dulu nih, Oh Blavers iya, ya. halo Blavers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah. Tadi sudah dibuka oleh Abah Om Tris dengan wajib bulan Juni. lagu wajib bulan Juni. Judulnya apa tadi, Tom? Putra Putra Fajar. Sang Fajar. Tentu saja didedikasikan buat Bung Karno ya. Lagu tentang Bung Karno. Oke, Om, apa kabar, Om? Baik, Om? Alhamdulillah sampai saat Iya, ini ya. palingnya rada pelu-pelu sekedik banyak. Iya. Suksieun we. Entong amit-amit kita. Ya, Iring doa juga ya, Iya, mudah-mudahan untuk Covid yang segera berlalu, terus sedang sakit ya. cepat sembuh juga. Adapun yang meninggal dunia, yang wafat saudara-saudara kita mudah-mudahan Keluarganya di tempat diberikan kesabaran. kesabaran, ditempatkan di Oh tempat iya, paling mulia. Amin. Tadi pagi saya baca kembali keluarga besar Bel, Teater Bel ya. Teater Oh, ada yang Bel, Ibu meninggal ya, Om? Linawati Innalillahi wa inna ilaihi Prasetyo. raji'un. Turut Tapi berduka. entah Ya. itu Apa sakitnya kan? Enggak iya, tahu, iya, iya. bukan karena mungkin bukan, tapi karena dia meninggal weh. Ya, beberapa teman juga tadi kalau lihat di status Facebooknya ada adiknya, ada kakaknya, ada apa saudaranya, temannya. Aduh, agak mengerikan. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir batin kita semua sehingga tetap kuat ya lahir batin, dikuatkan. terhindar dari virus ini dan tentu saja Covid ini segera berakhir ya, berlalu. Amin ya Allah. Blavers mah di rumah weh biar kami Iya. yang biar kami yang Biar kami yang menghibur, menghibur yang sedang biar kami yang turut iya. menghibur dan kita juga tetap dalam kekuatan ya, lahir batin sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Terus ada kabar apa lagi, Om? Selain kita memang bulan Juni ini masih tentang ngobrolin tentang Bung Karno ya. Iya. Apa ya? Tentang ya keprihatinan Piala Dunia, Piala Eropa, Eropa, Piala Piala Dunia. Eropa. Piala Eropa. Aduh, Jago pokoknya saya mah tetap jagoannya naon Piala Eropa? loba Inggris. Prancis, Oh, Prancis kamari malam kan Prancis. Belanda, Jerman. Oh, Jerman. Asal Pokoknya mah eta tilu. buah-buah keturunan ya, Om. Ayo keturunan jangkungna ti Jerman ya. Saya mah namanya Omnya asami we Brazil. Nah, teu nyambung. Uganda. Eta mah Uganda. Adi mah di Asia Afrika we. Aya kitu Turki. Aya. Turki masuk. Masuk kan kandasnya. Kandas. Tapi tiba heula abdi mah resep Itali kan. Itali, jagoan Itali ge enak. Itali ti mimiti Liga Itali we resep itu tahun 90-an ya. Tapi kita lihat apapun yang terjadi tetap urang mah terhibur lah, sehat gitunya. Terhibur dan menghibur. Menghibur nonton Piala Kita makan Eropa. pria penghibur. Balada lelaki penghibur ya. Balada biduan, alhamdulillah. Om, Ya. nanti juga akan ada pembahasannya, masih ada obrolan nanti di sesi 2. Ada Kang Opik. Kebetulan Opik Mulyana. tema sekarang adalah Bung Karno dan pergerakan kemerdekaan ya, perintis pergerakan kemerdekaan. Ya itu soal dengar pergerakan teh. Ya kan ya sangat sangat relevan. Iya. Apalagi dengan situasi saat ini. Saya dengar kemarin tempo Kan tidak boleh bergerak, Om, berarti. Pergerakannya terbatas. Mungkin karena itu ya salah satu ada nada miring terhadap ya mahasiswa ya. Kampus sekarang buta, kampus sekarang tuli. Waduh, menghadapi persoalan ini hari ini. Ya mungkin terkendala juga Iya, di iya, pandemi. betul. Bukan buta karena atau tuli atau memang hilang kehilangan kepedulian ya, masa sih gitu. Tapi ya memang saya masih berharap, masih ada harapan bahwa pemuda itu adalah agen perubahan. Yes, insya Allah ya. Sebagaimana Budi Utomo ya. Iya, betul. Pergerakan Budi Utomo. Pergerakan itu sebelum Budi Utomo mungkin ada Mang Adew ya. Mang Adew ada. Tapi belum terekspos sebenarnya. Bukan terekspos, cuman pergerakan Yang lokal, kedaerahan, terus belum menyeluruh pergerakannya teh ya. Oh iya. Pemudanya juga belum begitu sadar akan persatuan. Masih satu kelompok tertentu saja ya yang muncul ya. Golongan tertentu, mungkin suku bangsa tertentu ya. Iya. Seperti ya, itu ya. Setelah adanya Budi Utomo mulai sadar tuh tentang ya kesadaran ya. kebangsaan. Iya. Betul. Dicetuskan sampai berapa tahun tuh dari 2008 sampai 1908 sampai 27 berarti
19 tahun. Iya. Sampai tercetus Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Iya. Ya untuk lebih lanjut nanti dengan Kang Opik. Karena Kang Opik juga sudah ada di studio ini teman-teman. Di sisi 2 nanti ada Kang Opik, kita bincang-bincang santai berkaitan dengan Bung Karno dan juga pergerakan kemerdekaan. Opik ini kan dosen, pendiri. Oh iya. Forum apa? Oh bergiat. Saya bertemu Kang Opik ya 2004 kalau nggak 2003 di Forum Lingkar Pena di Bandung. Itu juga menarik, nanti bisa dibincang lebih jauh tentang bagaimana kegiatan Kang Opik. Tapi sebelum lanjut ke perbincangan obrolan kita berkaitan dengan Bung Karno, ada lagu lagi nih. Mainkan. Hajar. Saya ada puisi nih dari Gunawan Muhammad. Karena kalau lihat Om tuh saya ingat Sutarji Kazumbari. Nah tuh nyam. Buka kopea. Penting itu Om, nya tuh mirip pisan nih. Nanti ada banyak yang ini ya komentar naon cenah maksakeun. Ini puisinya judulnya Pertemuan loh. Siap. Ya dari karya Gunawan Muhammad. Kita coba ya nyanyikan. Siap. Karena kita selalu mengadakan. Tasbih malam pelan-pelan dan burung kedasi menggaris gelap di kejauhan. Kemudian adalah pesona wajahnya tersandar ke kaca jendela, memandang kita lama-lama. Demikianlah sunyi telah diturunkan, dan demikianlah Nabi telah dititahkan, dan demikian pula manusia dikirim ke bumi yang terbentang dari sorga yang telah ditutupkan, dan kini tinggallah cinta memancar-mancar dari sunyi kaca jendela. Dan kini tinggallah cinta memancar-mancar dari sunyi kaca jendela.
cinta memancar-mancar dari sunyi kaca jendela. Dan kini tinggallah cinta memancar-mancar dari sunyi kaca jendela. Dan kini tinggallah cinta memancar-mancar dari sunyi kaca jendela. Halo Blavers, saya Adeo Hapsa. saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. Di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Oke, teman-teman Blavers, demikian puisi dari Gunawan Muhammad ya, judulnya Pertemuan. Berkaitan dengan pertemuan. Kan ada pertemuan kemarin sudah dibincang bahwa Bung Karno juga melakukan pertemuan sebelum Banyak sekali merebut mencetuskan kemerdekaan ya, ada pertemuan ya. Tadi diskusi kelompok-kelompok ya. Diskusi Sehingga ya ya mematangkannya mungkin di sini ya, di Bandung. Iya. Seperti juga kemarin sama Kang Patah ya, sama rahimnya di sini ya. Iya. Jadi Semayan dan berojol nama nanti di Jakarta contohnya gitu ya. Kemerdekaan nama rahimnya di sini, kemerdekaannya mah gitu ya. Ya mungkin itu sudah menjadi jalan sejarah ya. Iya, betul. Harus terjadi begitu di sana. Oke. Om, berkaitan dengan Bandung ya, selain ya menjadi inspirasi besar buat Bung Karno dan beberapa tokoh lain ya. Tidak menutup kemungkinan juga ya tidak mengecilkan peran dari tokoh lain. Mungkin Om ada kisah tentang bagian dari kota Bandung yang juga menarik gitu. Iya, sebenarnya kan Dago terutama sih. Atau Setiabudi mah cinta ya. Kan Bung Karno mah kan di THS ITB ya sekarang, mungkin daerah-daerah ini ya. Ya ini teh udah lama sih sebenarnya ini lirik teh. Oh gitu. Cuman banyak pertimbangan gitu, iya. Pada mungkin tahun kemarin, pada kemarau tahun kemarin sih. Iya. Di tengah pandemi terus enggak sih. Baru beres tuntas iramanya lagunya di bulan Juni ini bersama dengan itu tadi lagu Putra Putra Sang Fajar. Cerita tentang apa lagunya ini yang akan dinyanyikan? Mungkin lebih ke cerita saya sendiri mungkin ya, pernah merasa rentak di jalan tuh. Pas di jalan ya. Di Dago. Di Dago. Settingnya Dago. Iya. Dago selalu memberikan inspirasi. Dan merasa rentak karena mungkin menghadapi banyak kaula muda gitu. Saya merasa yang katanya kalau cinta sebuah kota niscaya akan lahir karya tentang kota itu kan. Apapun itu karya bentuk karyanya ya. Salah satu bentuk kecintaan pada kota ya. Dia banding di dia wae ngulibak banyak ngulibak daerah dia ya sering nangkeng di Dago cing atuh jadi lagu. Jadi lagu hiji. Batur mah tuh jadi duit. Markiran di dinya. Dagang di dinya. Jadi lagu atuh. Jadi lagu urang-urang mah tuh. Jadi puisi merenya. Banyak tuh Dago ya, tentang Dago.
Mainkan Om. Oh, siap. Brung judulnya apa Om? Trotoar Dago. Oh iya, Trotoar Dago. Kan harus segenap bagai kembang merona laksana belia, tapi kota ini kian ranggas, daun kering bersera di sepanjang trotoar. Tak ada rinai pagi bergegas pergi, seorang renta melintas lirih, merindu camar di simpang jalan, dalam redung sandaran makin berkaru. Di sepanjang trotoar Dago, di sepanjang trotoar Dago. Ya, begitulah lagu di sepanjang trotoar Dago. Dago, woi, menginspirasi. Suka kawenehan. Berkali-kali kalau di Dago, Kang Rapajabari lagi jalan. Nah, Kang Rapajabari lempang Kan rute di simpang kali itu ya. beberapa ada aya cerita kadinya. oh nya oh set aduh muka dia penuh kenangan kada peuri muka dia mah nya mun menggol ka dia teh ka opi aduh ya gagal kandas malah menghindari jalan-jalanan aduh ya mah boga cerita begitu melankolisnya ulah jalan ka dia kadang-kadang ada beberapa toko ya Kang Rahma saya sering ketemu Kang Acep jam-jam nur Iya di Dago. nah keur leumpang itu Da resep sih. di mungkin Dago resepnya mah sehat ya. enak. Saya sampai searching di Google manfaat jalan kaki. manfaat jalan kaki? Bagus banyak. Kudu aya 4.000 langkah cenah. Iya. 5.000 langkah. 5.000 Alhamdulillah. Padahal mah teu boga duit benernya. ongkos. Lempang. Memang menginspirasi ya sambil Iya. jalan melihat kiri Bagi, kanan. Sugan we ya Jo sebenarnya. Tapi masuk ketemu tiba-tiba apa gitu ya teman-teman yang tadi sangka-sangka ya terus Iya. jalan sengaja. Padahal memang cukup ongkosnya itu padahal bisa wae ya. Tapi mungkin ada maksud lain beberapa buat para pencari idenya. Penjemput gagasan akan terus berjalan. Oke, Om. Tempat-tempat lain juga terus menginspirasi kita ya Dago, mungkin teman-teman lain juga punya karya-karya seperti Ya, itu. tentang jalan-jalan di kota Ada Bandung harus diabadikan. Termasuk mungkin ya Bung Karno ya. Iya. Pasti berjalan di itu ya daerah-daerah apa tuh? Bypass Soekarno Hatta. Nah, ya kan ke jalan-jalan ke Cigereleng. Cigareleng. Ke ya. temu Pamarahan. Pamarahan. Parahen ya. begitu ya. Oh iya,
pembahasan tentang Bung Karno dan bagaimana upaya Bung Karno mewujudkan kemerdekaan akan dibahas nanti di sesi 2 bersama Kang Opik. Alhamdulillah Kang Opik juga sudah hadir, siap di tengah-tengah kita di bincang-bincang ini. Teman-teman, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy. Oke, Blavers, di tengah-tengah kita sudah hadir Kang Opik, Topik Mulyana. Assalamualaikum Opik. Waalaikumsalam. Jarak jauh ya. Iya, jarak jauh masih hidup. Non murid. Sehatnya Kang Opik ya? Alhamdulillah. Berkah, so far so good. Oke, makasih Kang Opik juga di sela-sela kesibukannya Kang Tris ya. Iya. Berkenan hadir di sini untuk turut Menyempatkan. berbagi, berbincang tentang Bung Karno. Masih bulan Juni, bulan apa? Bung Karno pada Juni juga kelahirannya Kang Opik. Oh gitu. Banyak tokoh ceritanya. iya. Om Tris kamari Tan Malaka. Oh iya, banyak. Soeharto kan? Tuh. Kang Opik. Saya dengan Soeharto lahirnya sama. Waduh. Oh, Karakter sama mah ya. numpang atuh kamarinya. Numpeng. Teman-teman juga Balada on Blah ini juga bisa disaksikan di IG ya, di Instagramnya di Bla Bla Radio Space. Tentu saja di YouTube channelnya Bala Bala Studio. Oke teman-teman. Website juga ada. Website juga ada. Bla Bla Radio. Dan aplikasi. Ya aplikasi, terus klik visual. Oke itu. Mudah-mudahan bisa mengapresiasi teman-teman dan mendapatkan inspirasi buat kita hari ini. Kopik, saya teman-teman Blaver juga saya juga harus menjelaskan bagaimana perkenalan saya dengan Kopik, jadi mudah-mudahan jadi profil tersendiri ya. 2004 kali itu saya datang ke sebuah masjid, ada sebuah buletin dan kemudian buletin itu teh memaktubkan puisi-puisi Kang Tris. 2004 di sebuah masjid Habibur Rahman, PTDI dulu IPTN. Adalah tersebutlah buletin embun Kang Opik. Itulah salah satu yang menjadi sebab saya penasaran dengan salah satu komunitas Pulau Meningkat Pindah dan tentu saja dengan penyair yang memuat tulisan puisi gitu, diantaranya teh yang kita pernah nyanyiin beberapa episode yang lalu yang Senjakala Pecinta. Oh. Lihatlah saudaraku, Iya, iya. tentang apa peristiwa bom. Bom saya. Hafal deh. Biasa dari gitu hari. Kita biarkan langsung Opik teh scroll nyari dia. Saya oke kamari Nya jaga kalasan ke beberes ini. Eta buku masih kene iya. Betul. Memang pernah dibaca sih. Iya. Beberapa tahun yang lalu pas Mang Ade iya lah itu betak di WA. Nya. Saya namina teh. Nur Pamit Topik Also, Oh. nama pena, nama penulisnya waktu itu. Saya nulisna anu mana gitu.
Bilih kayak di poster kan. Iya, dilepas itu nama pena juga ada Hapsa, nah Hambatu Saudah gitu. Makanya itu buletin itu teh yang menghantarkan saya ujung-ujung pingin apa kepo lah belajar. Terus saya pingin bikin lirik lagu gitu dulu teh. Ya udahlah. Pertemuan 1, 2, 3 karena di ITB di Salman. Pertemuan keempat baru ketemu Kang Opik. Kapak Ibrahim pun. Yes, ya. Betul. Termasuk juga puisi yang Indonesia yang Opik ya, menulis puisi Indonesia. Nanti coba nyanyi lah, mudah-mudahan masih ingat. Ada lirik kita bahwa apa kata-kata penyair itu seperti Kapak Ibrahim dan saya. Aduh, 2005 bikin grup lah karena saya bergabung di Perumning Karpena waktu itu bersama Kang Opik dan teman-teman yang lainnya. Bikinlah Kang Tris Kapak Ibrahim tentu saja punya andil besar nih. Salah satunya Kang Opik. Selain juga saya banyak belajar juga menulis puisi dengan Kang punya Opik. saham dong. Wah, maka saya mah hese tidak boleh ya melupakan Kang Opik. Roots ya. Hampir 17 tahun ya Opik ya. 2003 2004 saya bertemu Kang Opik. Alhamdulillah ini. Tapi dan sekarang beliau Kang Opik ngaulang ngajar di salah satu kampus. Disebutnya tenanonya Sebut atuh udah gaya. Oh, udah gaya tuh orang udah tuliskan di pengumuman di Instagramnya Universitas Katolik Parahyangan Cibuleut teman-teman. Unpar. Sanes Universitas Parakan Saat eta mah. Oh, sanes. Sanes. Parakan muncang bro. Beda deui. Di mata kuliah pendidikan Topik Pancasila. Fakultas Pancasila maksudnya. Sepengetahuan saya juga Opik basicnya mah S1-nya mah di itu di Unpad di bahasa Indonesia ya Opik ya. Di bahasa Indonesia tentu saja sangat mendalami juga ya karya-karya sastra. Karena juga banyak karya-karya beliau selain cerpen juga nulis novel ya Pak. Iya. Banyaklah karyanya tinggal di Paluru ya teman-teman googling yang ada di saya itu jurnal Sanes Jurnal Risa ada ya. Jurnal pecinta. Jurnal pecinta. Iya itu. Dulu berapa tahun yang lalu lah dapat di waktu masih ada kebun seni. Yes itu ya kebun seni waas misalnya jadi koral. Saya sendiri nggak punya bukunya. Ironisnya begitu ya Kopiknya. Biasa dah. Biasa gitu. Ayo yang lelaki paling romantis sedunia teh. Kumpulan cerita. Oh cerpen. Hujan luruh di gigir di Novel tuh. Pasti teman-teman yang sudah memiliki karya beliau pasti nama Nurfahmi Tobik Asob waktu itu ya. Ya masih centil-centilnya waktu itu. Kembali ke nama sesungguhnya, nama akte. Nama Kopik ini berkaitan dengan Bung Karno nih. Ya. Sepanjang perkenalan Kopik, interaksi Kopik, mungkin dari karya-karya mengenal Bung Karno sebagaimana nih perkenalan misalnya Kopik dengan Bung Karno, perkenalan dalam makna mungkin dari teks bisa dijelaskan Kopik. Silakan. Oke, tapi saya ingin menyapa dulu ya. Oke, Blavers. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rampes. Tadi itu pertanyaannya apa? Bung Karno. Dengan Bung Karno. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Kalau ditanya kapan pertama kali saya berinteraksi dalam tanda petik dengan Bung Karno itu waktu saya kelas 5 atau kelas 6 SD begitu ya. Bukan karena melihat buku-buku PSBB. Oh iya PSBB ya. Ya betul PSBB dulu. Di PSBB emang sudah tahu ada Soekarno gitu ya, presiden pertama kita. Di samping juga jalan di depan rumah saya namanya Jalan Soekarno-Hatta. Oh iya, sebagainya orang Cigereleng. Saya dekat dengan Cibintinu. Iya. Bung Karno ketemu Marhaen. Promosi oke. Waktu itu bapak saya pulang piknik dari Jogja, dari Bali, pokoknya itulah. Dulu mah ada RT RW suka pada inisiatif ya, ngajak warga studi tour gitu. Bapak saya ikut, tapi saya nggak ikut, gering waktu itu ya, lagi sakit gitu. Dikasih oleh-oleh, banyak sih oleh-olehnya, cuman yang murah-murah lah. Naon lah muka itu patung soang dan lain-lain. Yang kecil-kecil ya gitu. Ceng-celengan hayam. Cecandian. Ceng-celengan hayam. Cecandian Prambanan. Tapi ada satu oleh-oleh yang sampai saat ini saya ingat betul, itu buku. Oh buku ya? Buku judulnya Bung Karno Masa Muda. Masih ada komik bukunya? Bapak saya sedikit kilo. Tahun sabaraha tuh dahnya. Biasa we buku mah. Tahun 80-an. 80-an ya akhir gitu.
saya penasaran nama jalan di depan saya Soekarno Hatta, terus di buku Bypass. PSBB ketemu Soekarno, ini ada biografinya. Biografinya. Saya sebagai anak yang sangat kepo gitu ya, Penasaran baca gitu ya? sampai tamat, ternyata seru gitu, seperti baca novel ya, kisah hidup masa muda Soekarno itu. Ya. Bahkan ketika saya nonton filmnya Soekarno Hanung, itu ada beberapa adegan yang langsung mengingatkan saya pada buku itu. Oh, iya. Ketika dia di apa namanya dipukul atau di baredoku senal karena kayaknya dari buku itu gitu. Oh, Kayaknya. ya Bapak Nas juga Tejot ya. Sejujurnya saja jadi bapana gitu. Iya. Ya, itu perkenalannya dari situ. Terus ya sebagai anak sekolahan lah belajar sejarah gitu ya, belajar apa namanya PMP kita zaman kita PMP. Pendidikan moral. Terus deui lah anak pelajaran. PB. Yang kedua PPKN. Waktu SMA Kang Adel. Oke, SMA. SMA itu pelajaran sejarah, satu kelas membuat karya drama. Sosiodrama teh nya Pak Bik. Karya drama. Boleh disebutkan gurunya Pak? Masih ingat guru? Aduh ya Allah lupa lagi. Pak Jailani bisa. Oh, guru nang Inggris aja ini. Enggak apa-apa. Pokoknya saya sangat respect sama beliau gitu. Disuruh membuat karya drama, semua harus terlibat satu kelas. Itu kisah tentang penculikan Bung Karno. Yang Rengas Dengklok. Ya, yang Rengas Dengklok. Tapi saya bukan sebagai Bung Karno waktu itu. Soekarni. Yang Wikana. sebagai Wikana. Oh, Wikana. Nunyulikna gitu. Nunyulik pemuda yang Nunyulikna. Di situ walaupun dramanya sederhana ya dipentaskan di kelas, tapi karena saya beberapa kali membaca draftnya gitu ya, dan si gurunya membebaskan silakan mau seperti apa dialognya. Saya tidak mau bebas, ingin dialognya itu ingin mirip sama persis. Dialog antara Wikana dan Bung Karno gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi itu dua hal dari yang memengaruhi masa lalu ya. Yang sampai sekarang juga membuat saya tentu saja seperti juga Kang Adel, Om Tris begitu mencintai Bung Karno gitu ya. Kira-kira itu saja dulu. Setengah SKS. Mahasiswana kita halal aja SKS ya. Kewe terus beres udah comelkeun. Saya tidak mempublikasikan ini secara luas. Iya. Karena saya orangnya pemalu. Komik, adakah buku-buku yang selain tadi yang kemudian terus penasaran tergerak lagi? Kayak kita tahu kan Bung Karno yang Bapak proklamator gitu ya. Kita kan zaman gitu. Oh, udah, tapi kan tiba heula kan kumaha gitu teh. Tiga pengguna teh. Beberapa buku ya tentu saja buku yang sangat babon gitu ya, di bawah bendera revolusi. Oh iya, kita pernah tadarusan ya. Pernah di ARC bareng ya ngopi gitu. Walaupun saya sendiri sih belum tamat sebetulnya ya, karena bukunya terlalu tebal gitu. Dengan bahasa yang gimana gitu ya. Sebetulnya bahasanya sangat mengasihkan gitu, karena saya lebih suka apalagi kalau ejaannya ejaan lama gitu. Saya lebih suka baca ejaan lama. Gaya bahasa lama juga ya. Nah, itu terus beberapa buku kecil ya seperti Resopin, terus yang tahu, saya dapatkan dari Resopin tahu. Resopin Apa? Jelaskan aja. Revolusi sosialisme dan pimpinan. Seperti itu. Terus terpimpin. Banyaklah buku-buku seperti itu yang kecil-kecil itu ya, ada Resopin, ada apa lagi gitu. Hasil mulungan gitu dari teman yang kebetulan bapaknya itu pensiunan tentara. Wow. Terus kayaknya dulu dibagi-bagikan ya. Iya. Di buku wajib ya. Macam buku wajib. Buku saku kepada prajurit gitu. Indonesia Menggugat juga ada yang ngasih. Oh, nyanya. Ada yang traktir gitu waktu itu di Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia menyanyi sekarang. Walaupun sebetulnya di dalam di bawah bendera revolusi juga ada sebetulnya gitu. Iya. Ya, bagi saya sangat menggetarkan. Selain juga buku, saya nonton film-film yang ada Soekarno-nya. Kayak ketika Bung DND. Nonton itu. Yang Paramita Rusadi nih ya. Bu Inggitnya teh. Ya, menarik gitu. Paramita Rusadi itu film bagus dan pasti tidak laku kalau film bagus. Nah, Kang Opik, saya pengen tanya nih pandangan Kang Opik ya sekarang terhadap
milenial terutama ya. Generasi muda hari Terhadap ini. milenial. Pan Bagaimana sih mahasiswa gebernya, milenial lo gebernya. bagaimana sih menurut Kang Opik nih milenial terhadap Melihat tokoh sosok Bung satu Karno. ini ya? Ya tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh yang lain juga ya. Iya. Salah satunya ya terutama Bung Karno. Bagaimana menurut Kang Opik? Kalau setahu saya milenial itu sebetulnya sekarang udah gede ya, udah ada yang berumur 30-an. Kalau nyebut milenial itu bukan mahasiswa sekarang, tapi teman dosen yang masih muda itu milenial. Kelahiran Yang 80-an berarti ya? Ya, mahasiswa sekarang itu Gen Z ya, generasi generasi Z. Z. Nah, itu oke, tapi itu soal apa namanya istilah oke lah. Tapi yang penting kan karakternya seperti apa gitu Iya. anak-anak sekarang gitu. Bagaimana memperkenalkan Generasi muda hari ini. Iya, Soekarno dan para bapak bangsa dan Iya. ibu bangsa kita kepada mereka itu sepertinya perlu apa ya? Perlu metode yang lebih gitu. Tidak Selain tadi film mungkin ya, tadi iya, film. film salah satunya, film salah satunya ya ketika mereka apa namanya menggunakan media budaya populer mungkin lebih masuk ketimbang buku DBR baca. Ngilu ke ARC, tadi aduh leneng. Iya, di ARC Oh iya, saya udah bersyukur sebetulnya ya ada komunitas yang absurd semacam itu gitu. Tapi ya apa tadarus hanya membaca sangat simpel tapi justru karena kontinuitas ya akhirnya meresap juga. Meresap juga gitu, ya, sebetulnya. betul. Itu harus begitu daripada Apalagi tidak sama sekali. ART Aguari ya Pidato Bung Karno ya nanti. pidato Iya, Bung Karno. Dan saya sangat respect sama Kang Ade, sama Om Kris karena membuat puisi-puisi dimasukkan melalui lagu ya, puisi. Iya. Tapi tentang Soekarno. Tapi lagunya nu gitu mau pirang ya Kopi. Kecuali Menyamar. lagu-lagu anu generasi micin. Iya. Kayak Tapi- film tadi, menurut Kopi gimana nih? Yang mana ya? Generasi muda yang supaya keberterimaannya kuat gitu. Iya, sangat sulit juga ya sebetulnya karena ini bicara soal selera juga. Iya, ya kan? betul. Selera itu memang Bisa dipaksakan ya? bisa dipaksakan, tapi kita bisa melihat kecenderungannya saja iya. gitu. Kalau bicara soal selera, jangankan anak-anak generasi Z ya, kita saja seleranya beda-beda. Gitu. Beda-beda. Malah saya kayak mengagumi Bung Hatta mungkin ya. Jangan-jangan yang betul-betul punya kesadaran tentang Soekarno sedikit gitu ya. Betul. Yang seumuran kita mungkin ada juga yang belum gitu. Betul. Bahkan yang umurnya di atas kita juga mungkin ada yang belum juga Iya, gitu. iya. Mungkin tahu Soekarno tapi tidak mengenal lebih dalam. Iya. Ya, tidak punya kesadaran bahwa beliau adalah sosok yang bla 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 begitu ya. Bla bla bla. Tidak ada keingintahuan, rasa keingintahuan yang ideal gitu ya, yang tinggi gitu ya. Padahal Iya, itu karena- sangatlah penting ya. Oh sangat iya, penting penting sekali. karena agar tahu nih cita-cita para pendiri bangsa ini Indonesia tuh harus arahnya mau ke mana gitu kan. Iya, betul. betul sekali. Karena kita apa namanya budaya literasi kita memang masih sangat rendah ya. Iya. Yang saya maksud dengan budaya literasi itu bukan rajin baca, bukan rajin nulis. Itu mah gerakan membaca Itu tuh. mah indikator. Atau mah ayo membaca atau Indikator saja. indikator ya Kopi ya. Di sini. Udah luas aja. Ya, goal utama literasi itu adalah kemampuan bernalar. Oh, Berpikir kritis gitu ya. Seperti kita melihat atau memandang Soekarno kalau pikirannya masih mistis gitu, mencintai juga akan jadi seorang fanatik gitu ya. Fanatik Salah iya. benar Soekarno gitu. Ah, Kan jadi kita gitu ya. tidak ingin begitu gitu. Iya. Kita menggunakan pendekatan berpikir kritis. Yang kritis ya. Soekarno itu bagaimanapun sosok manusia gitu ya. Manusiawi juga gitu. Iya, ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, kelebihan ini kebetulan lebih banyak dari kita, lebih besar dari kita gitu. Ya, salah satunya tentu yang utama adalah dia konseptor Iya. negara ini, Negara gitu. ini, iya. Pendiri, salah satu pendiri negara Pemikir. ini. Berikut dengan hukum dasarnya ya, Pancasila, berikut dengan lain-lainnya, ditambah juga dengan upaya pemersatuan Asia Afrika dan Iya. lain-lain Oh dan iya, sebagainya. Asia Afrika. Begitu. Tapi itulah yang kita tiru harusnya. Gitu, itulah yang kita tiru. Semangatnya Tapi ya. iya, jangan jatuh ke fanatisme aja yang jadi sosok mistis gitu kan. Wah, saya Sisi pelamboyannya ya. Ya, tidak akademistik. apa-apa. Tidak apa ya. Itu Secara akademistik aja jangan Oh. ya. itu menyadarkan kita kalau dia flamboyan, dia sedikit Oh, nakal apa gitu ya? ya. Itu
menjalankan kita, paling tidak beliau ini manusia biasa. Manusia biasa, betul. Yang kita tiru itu adalah apa yang beliau lakukan, bagi bangsa ini gitu ya, mulai dari mendirikan, mempertahankan, menjalin hubungan Asia Afrika, kemerdekaan, jangan hanya Indonesia kemerdekaan ini. Bangsa-bangsa lain juga. Kolonialisme harus dihapuskan dari muka bumi, dan muka bumi ini tidak hanya Indonesia gitu ya, luas gitu. Dan kebetulan bercokolnya di Asia dan Afrika banyak kan. Makanya di Indonesia sangat jangan segani ya waktu ya. Sangat betul. Itu efeknya, bonusnya pasti itu ya. Saya sebagai tokoh pemersatu pemersatu Asia Afrika pemersatu bisa dikatakan seperti itu. Selain juga sebagai bapak kemerdekaan ya. Saya dengar bapak kemerdekaan juga gitu ya, bapak proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan gitu. Makanya teman-teman muda mudah-mudahan tergerak hatinya jadi kepo ya, penasaran untuk melihat, itu literasi, mempelajari juga ya, sosok beliau. Karena kita jangan ini aja, jangan jangan monoton gitu ya, berikan media seperti ini nih, saya kira bagus sekali ya, dengan cara-cara ngobrol santai begitu, itu bisa lebih nyantai, bisa lebih sampai kepada mereka. Karena satu lagi kecenderungan generasi Gen Z ini tidak suka formalitas, hal-hal yang berbau formal, yang sangat verbal gitu ya, seperti ceramah, monolog. Kaku tentunya. Tidak suka mereka gitu. Jadi mereka itu bawaannya ya seperti ini gitu, bawaannya santai. Makanya bikin apa kayak bentuk-bentuk podcast ya. Acara-acara kan, generasi rebahan deh. Generasi rebahan. Tidak masalah kalau rebahannya di sofa, asal jangan di atas rel kereta. Bunuh diri. Tadi ya santai sampai gitu ya. Santai sampai. Kuncinya. Makanya ketika membawakan hal yang berkaitan dengan pemikiran Bung Karno gitu ya, harus dibawakan dengan seperti itu mungkin ya. Saya berusaha keras selama ini ya, selama ngajar Pancasila itu ini. kumaha Opik? Mahasiswanya antusias gitu. Itu bergantung kita. Jadi kumaha guruna kumaha dosen namanya. Dan itu kata kuncinya ada di media pembelajaran. Media pembelajaran teh alatnya apa? Ya alatnya, ya metode kita gitu. Jangan cuma ceramah, harus memperlihatkan video ketika mah metodenya lewat musiknya. Musiknya siap Opik. Siap lah. Beriman nampil lah kalau calling. UASnya bukan ujian biasa. Saya suruh nonton itu film-film Bung Karno tentang ini perang yang bertema perjuangan. Nonton kerja kelompok, apresiasi, bikin PowerPoint, hasilnya kita nilai bersama. Wah, keren metodenya menarik ini. Bisi lagu Opik siap workshop lagu. Kalau lagu saya pernah di pertemuan mata kuliah ya. Misalnya lagu tentang Bung Karno kan? Tentang bukan betul waktu itu karena waktu itu ngebahas sila kemanusiaan. Yang kedua saya memperdengarkan lagunya Iwan Fals. Ya, suruh coba kaji lagu Iwan Fals. Tapi kadang-kadang nyambung itu. Bento. Ada teorinya. Ya, itu menarik sekali. Budak zaman di antara 50 mahasiswa itu rata-rata ya yang tahu lagu Iwan Fals, terutama lagu Pancoran ya. Pancoran. Hanya satu orang. Itu kan kelahiran budaknya usia 20 tahunan. Ya, kalian 2001. Oh iya, abah. Tidak jarang sekali ada yang tahu gitu ya. Itu pun saya tanya, kamu tahu dari mana? Kebetulan lagi mobilan sama om saya tahu. Jadi omnya malah dari omnya generasi atasnya. Sekarang saya perdengarkan. Kalian kaji dengan teori hak-hak dasarnya menurut Aristoteles. Wah gila. Itu bisa analisisnya banyak. Dipadukan. Naraon gawe di imah. Nanya Iwan Fals kerja. Hanya sampai kerja ada akses yang mungkin kurang ya. Sampai ke situ kan. Itu dia acara seperti ini ya. Makanya saya lewat kuliah itu sisipkan lagunya Iwan Fals. Ketika Bung Hendrik kudu nonton. Saya cek ya, saya tanya tuh beberapa diantaranya untuk ngetes dia nonton apa enggak gitu. Ternyata ketika ditanya bagian apa gitu tertentu adegan. Dia tahu cukup dia nonton gitu. Menguji bagaimana dia nonton ada adegan apa gitu ya. Adegan apa ya. Menarik. Wah, banyak upaya ya. Banyak sebetulnya. Menarik. Biar gagasan pemikiran ini kecintaan kita kepada bangsa siapapun sebenarnya ya bisa tersampaikan pada anak bangsa di generasi hari ini begitu ya Bang Pik. Tapi satu saja Kang Ade menurut saya langkah pertamanya adalah kita kembali
mengampanyekan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oh iya benar-benar. Ini bukan istilah yang menurut saya di awang-awang ya. Sebenarnya tapi bisa yang konkret ya, sangat real. dikonkretkan gimana Pak gitu? Nah itu orang-orang yang kelompok-kelompok yang menolak, misalnya menolak negara, menolak NKRI, menolak Pancasila, itu kan artinya kesadaran berbangsa dan bernegaranya bermasalah. Dipertanyakan ya? Dipertanyakan. Oh, Jadi ya pandangannya masih hitam putih gitu ya, pertentangkan misalnya posisi Pancasila dengan agama. Iya kemarinnya ada itu. survei apa? Pilih Pancasila atau agama? Aduh itu. Quran. Aduh ngeri banget itu. Ngeri. Ya. Itu sebetulnya hubungannya memang kompleks hubungannya gitu. Iya. Tapi tidak bisa tidak apple to apple kalau mempertahankan Pancasila dengan agama. Sama sekali tidak. Sama ini ya. Eta mah ngabenturkeun ngaranna nya. Nya eta ngababetkeun. Itu dilakukan karena ketidaksadaran tadi kebanyakan ketidaksadaran gitu. Karena ya mungkin sekali lagi kualitas pendidikan kita misalnya ya, terus serbuan-serbuan budaya-budaya dari luar. Iya, gitu. betul. Kalau saya lebih baik K-pop yang masuk daripada ideologi yang ekstrim. Walaupun sama-sama K-pop mah asiknya seni kan apa? Ya seni kan paling kita sedikit agak-agak rujit gitu ya dengarnya, tapi tidak melahirkan bom bunuh diri dan lain-lain. Malah jadi ada pertunjukan seni, jadi ada ekspresi seni ya. Iya, ada ekspresi seni. Begitu daripada harus jadi tadi kayak gitu ya. Yang menghancurkan. Tapi itu was of the best of the worst gitu. Iya. Yang terbaik dari yang terburuk, dari yang terbaik mah gali aja dari budaya tradisi orang ya, juga sangat kaya gitu. Masa itu juga harus dikampanyekan tuh game-game yang menjadikan Gatot Kaca dan Wiro Sableng gitu. Game. Permainan. Apa namanya? Lupa saya istilahnya itu. Itu kan memperkenalkan ya. Tokoh-tokoh. Game itu dari luar ya, ininya proyektornya gitu. Jadi mereka ngambil tokoh dari Indonesia, yang satu Wiro Sableng, perusahaan yang satu lagi Gatot Kaca. Itu harus kita dukung dan kita gencarkan lagi ya. Biar membumi lah ya, tokoh-tokoh lokal gitu. Mungkin nanti ada yang mau bikin game ya gitu tentang game yang temanya politik ya, tokoh-tokohnya Soekarno, Bung Hatta. Menarik. Melawan Panmok gitu. Dulu pernah teman kita si Pram bikin kuartet tapi zaman klasik misalnya zaman kuartet mengenakan tokoh-tokoh pernah gitu. Tapi juga game-nya kayak game-game dalam kan bentuk game itu yang paling itu. disukai sama mereka gitu kan. Itu kan bisa masuk juga. Mereka suka yang seperti itu. Jadi kita harus memasuki dunia maranehna lah nya. Oh iya, betul. Iya. Oke, kita ada gap-nya kayak ada gap gitu ya. Nah, ini gimana Om? Kembali ke tema ya, semangat pergerakan pemuda-pemuda kita saat ini, terutama kampus ya sebagai agen perubahan. Wih, rada kumaha gitu ya. Karena gini, dari 08, 27 sampai 45 para yang berperan besar itu pemuda, makanya ada tradisi pemuda itu adalah agen perubahan, pendobrak. Bagaimana situasi saat ini? Wih, ngomong berarti Pak. Tanyanya ke depan kan berdekatan, hangat-hangatnya kalau dengan. Kalau setahu saya ya karena pandemi ini kan agak-agak terhalang. Oh iya, banyak di rumah sebenarnya. Masing-masing kan di rumah gitu. Artinya untuk membuat gerakan-gerakan sosial mungkin secara fisik ya di ruang fisik itu terbatas. Jadi sekarang bergerilyanya ya di ruang maya gitu ya. Yang suka di Twitter ada tagar trending topik apa gitu ya. Seperti itu. Termasuk di teman-teman yang mahasiswa ini misalnya pengalaman saya di Unpar itu kan kami tiap 2 pekan sekali mengadakan acara geladi gitu ya. Geladi apa itu kan? Geladi itu semacam matrikulasi gitu. Semacam ospek lah. Pengenalan. Tapi panjang waktunya dan intens gitu. Jadi karena dipercayakan kepada Fakultas Filsafat ya, tempat saya bernaung gitu. Jadi dosen-dosen MKU dikerahkan untuk memperkenalkan Pancasila ya, memperkenalkan karakteristik akademik itu harus seperti apa. Menarik ini. Kemudian juga memperkenalkan nilai-nilai dasar Unpar ya. Itu yang ternyata turunan dari Pancasila juga gitu. Nilai-nilai dasarnya itu. Iya. Nah, di situ
kebetulan temanya kemarin menjadi manusia di era digital. Menjadi manusia di era digital. Pokoknya di bagian akhir acara itu kami gempur terus nih teman-teman mahasiswa ini. Ayo coba bagaimana caranya nilai Pancasila, nilai dasar Unpar ini dikembangkan, disebarkan. Minimal saya suka minta contoh. Apa contohnya? Contoh sila pertama. Oke, kita tidak membentur-benturkan antar agama. Kita sebarkan, kita bikin status di Facebook yang mendatangkan kedamaian gitu ya. Mari kita boleh mengampanyekan ajaran agama kita, tapi yang nilainya nilai universal. Jangan yang bernilai privat. Iya, yang privat itu seperti kampanye makan. Untungnya nyalahkan batur. Nah beda cara akhirnya. Yang privat itu misalnya yaitu poligami. Itu kan privat umat Islam. Coba yang nilai universalnya gitu maksud saya. Ulailah kunut, nanya kunut. Saya heran di era pandemi ini ya. Kok jarang sekali di guar hadis tentang wabah penyakit. Betul Kopik. Olehku Kanada gitu. Jadi Islamic Center di Kanada itu membuat baliho yang yang digital yang memuat hadis Nabi tentang pandemi. Dirinci. Islam itu kan? Anti Islam. Iya. Islamic Center di Memang orang Islam banyak di sana. Iya. Dirinci gitu. Jika kamu berada di salah satu suatu tempat kena wabah, jangan keluar. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya siar, artinya betul. Dan itu sangat kontekstual ya. Universal kontekstual. Jauh sebelum ada lockdown, jauh sebelum ada PSBB, sudah ada hadis itu. Sabda Nabi teh nya sudah ada. Ayeuna malah menurut gitu kan. Mereka doang, mudik dan lain-lain seperti itu. Gitu. Aduh. Oke, Bluffers, kayaknya Kopik perlu minum dulu lah ya. Iya. Kita hangatkan lagi dengan beberapa lagu lagi. Iya, oke. Teman-teman kita akan kembali setelah yang satu di Bluffers. Listen and enjoy. Halo Bluffers, Saya Adel Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.
Mendaki gunung itu, berdamai dengan diri sendiri, dan kesederhanaan memerlukan kejujuran. Kejujuran. Mendung tak membatalkan niat baik, bergegaslah, bergegaslah. Pengalaman memberimu pengetahuan, mengalami memberimu kepekaan, seperti rindu yang mesti dimerdekakan. Merdekalah, batin jiwa dan akal sehat. Merdekalah, batin jiwa dan kewarasan. Batin jiwa dan akal sehat. Merdekalah, batin jiwa dan kewarasan. Merdekalah, merdekalah. Oke Belavers, masih di Balada on Belah. Kita rehat dulu apa ke bincang-bincangnya sama Kang Opik, nanti dilanjutkan lagi di sesi terakhir. Tadi Kang Tris, Abah Om Tris membawakan lagu berjudul apa? Merdeka. Merdeka. Oh ya teman-teman, tentu saja Balada on Belah bisa disaksikan di aplikasi Android, Bla Bla Radio Space, lalu di websitenya Bla Bla Radio, kemudian di Instagramnya Bla Bla Radio Space, dan tentu saja di YouTube channel di Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Oke, mudah-mudahan bisa apa? Mengapresiasi Iya. ya, saling mengapresiasi juga. Dalam rangka menghibur yang Di sedang tengah masa pandemi dan pembatasan yang semakin terus Corona itu berat, biar kami aja yang menghibur. Om, berkaitan tadi juga dengan apa ya? Puisi ya. Yang tadi saya dijelaskan di awal pertama saya dengan Kang Opik, ada salah satu puisi yang judulnya Indonesia ya, yang kami membuat grup Kapak Ibrahim. Kita coba nyanyikan ya, Bambang Aya Penyairan. Iya. Harus. Harus. Judulnya Indonesia teman-teman. Mudah-mudahan berkenan.
Om apa boleh gitu Om? Tulis oleh masih tulisannya Nur Fahmi Taufik also. Nama aslinya Taufik Mulyana. Ditulis tahun 2000 ya kalau nggak salah. Inilah ribuan berhala menggelepar, lalu lulu lantang. Ribuan berhala menggelepar, lalu lulu lantang. Ribuan berhala menggelepar, lalu lulu lantang. Diterjang kata-kata ganas para penyair yang seperti kapan Ibrahim. Adakah Tuhan tersenyum lega? Adakah Tuhan tersenyum lega? Go! Ribuan berhala menggelepar, lalu luluh lantang. Diterjang kata-kata ganas para penyair yang seperti kapan Ibrahim. Adakah Tuhan tersenyum lega? Adakah Tuhan tersenyum lega? Ribuan berhala menggelepar, lalu lulu lantang. Diterjang kata-kata ganas para penyair yang seperti kapak Ibrahim, yang seperti kapak Ibrahim, yang seperti kapak Ibrahim, yang seperti kapak Ibrahim. Yo! Ribuan berhala menggelepar, lalu lulu lantang. Diterjang kata-kata ganas para penyair yang seperti kapan Ibrahim. Adakah Tuhan tersenyum lega? Adakah Tuhan tersenyum lega? Oh, demikian lagu Kapak Ibrahim. Lagu Kapak Ibrahim memang dibawakan oleh Kapak Ibrahim, Memang sebuah gitu. band intoleran ya, Iya. yang tidak mengindahkan kesenangan orang lain, Iya. membuat orang yang tidak nyaman, Menghancurkan tempat Menghancurkan, ibadah iya. orang lain. Kan? filosofinya hebatnya kopinya bikin syair itu nya. Jadi penyairnya Om yang menghancurkan berhala eta. Berhala. Nya urang teruskan yang lah. Oke. Makna nama bili lebat. Berhala masa kini. Wih, sieun gitu tuh. Itu jarang dinyanyi, kita biasa. Iya nih ya, kita zaman mah ke band berang-breng-brong katanya. Si Om pakai gitar ya listrik jadi sok kastrum ya Om nya sama gitar listrik. PLN urusannya. Kangen juga kita ngeband juga ya, tampil karena pembatasan, tidak boleh ada manggung-manggung. Tadi Kang Ferry Flow. Gimana Kang Ferry? Ngeband, aduh. Kangen band. Sekarang beli Juli juga bala-bala nih mau ulang tahun ya. Iya, Harus ulang tutup tahun. jalan Dago ini. Oh iya, nanti saya sekalian mau tanya ke Kang Ferry. Opik. Opik. Oh, Kang Opik. Ya, kan menghadapi bulan Juli kan, bulan Iya. sastra. Oh iya, ada Khairul Anwar 27 Juli ya.
27 Terus banyak tokoh-tokoh yang wafat di bulan Juli waktu kemarin. Terus gitu. kenapa FFLP? Oh, kita juga Udah lama nggak ngundang kita. Iya. Belum dengar pena biasanya masuk kayak acara gitu kita main. Tapi terutama nanti mungkin di salah satu episode kita akan mengguar. Iya, insya Allah di Juli depan ya. Juli depan. Ada kajian-kajian sastra ya. Iya. Selain juga ada nampil juga penyanyi-penyanyi muda ya. Penyanyi muda, terus penyair ya, penyairnya, penulisnya, pembaca puisinya juga. Dan komunitasnya tentu saja. Pokoknya kita meriahkan sebagai bulan sastra. Juli teh. Kebaiklah ngarang sorang. Kemarin ayeuna Juni bulan Bung Karno. Maksa we urang. Mungkin banyak penyair juga yang lain di bulan Juli juga. Iya. Begitu ya. Kang, ini ada satu lagu juga saya tulis karena juga kita tahu Bung Karno ada salah satu guru ideologisnya yaitu Pak Cokro ya. Guru iya, ada guru tiga yang membuat murid-murid Pak Cokro tuh. Iya. Bung Karno, siapa lagi? Semaun, dan terus Karto Suwiryo. Iya. 3 orang inilah yang ngalalakon ya. Ngalalakon. Dengan ideologinya masing-masing, dengan citanya masing-masing. Menempuh jalan masing-masing. Sebenarnya untuk merebut kemerdekaan dan menuju masyarakat adil dan makmur. Iya. Tapi punya caranya masing-masing. Memang kudu kitu meureun. Menyatunya menteri teramainya tidak dinamis sebenarnya. Harus ada yang menempuh jalan seperti itu dan kita juga akan memperkaya cara pandang kita melihat Indonesia ini dengan segala kemacam-ragaman. Pak Cokro nih kan? Oh, Pak Cokro. Nanti sebelum Opik juga bergabung lagi nanti karena hampir beres nih, hampir di penghujung acara. Ini judulnya Pak Cokro ditulis saya 2014, mudah-mudahan masih ingat nih buat Pak Cokro. Mainkan Om. Bukan sedang merata-rata, benih tumbuh berderang menjadi buah segar. Perbudakan dilawan dengan cara-cara langit. Dari suara masa lalu, tetapi kini tetap sangat bermutu. Pada bahasa sang guru, saat isi menjadi penting tinimbang ketatnya kalimat. Lisanmu sungguh membebaskan tanah dari penjajah. Coba gulingkan kesewenangan dengan memerintah sendiri. Pada sumur yang sama menimba air, mengalirkannya pada seluruh tubuh, membasuh keluh zaman. Berdasar mata air yang sama memancar ke segala arah, seka aroma peluh dan lusuh hari-hari berkenan harum mewangi. Woho, woho, berkenan harum mewangi. Daya juang tak boleh berhenti di sini. Maksud dan tujuan jelas lantang menantang.
tak mau lama-lama dalam gelap, segera menuju cahaya. Engkau telah tancapkan tonggak bangsa, para perintis kemerdekaan. Pada sumur yang sama menimba air, mengalirkannya pada seluruh tubuh, memasukkan zaman. Berdasar mata air yang sama, memancar ke segala arah, seka aroma balu dan lusuh hari-hari. Pada sumur yang sama menimba air, mengalirkannya pada seluruh tubuh, membasuhkan zaman. Berdasar mata air yang sama, memancar ke segala arah, seka aroma balu dan lusuh hari-hari. Berkenan harum mewangi, wow, wow. Berkenan harum mewangi, berkenan harum mewangi, wow, wow. Berkenan harum mewangi. Halo Blavers, saya Adel Hapsa. saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. Di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.
Oleh. Oke, Belovers, kita sudah di penghujung acara, masih bersama Kang Opik membincang Bung Karno dan pergerakan perintis kemerdekaan. Kayaknya Mang Del asa kurang ya lamun Mang Opik teu baca puisi. Iya, tapi sebelum baca puisi Kang Opik, tentang musik balada nih. Gimana? Ada ceritanya nggak pengalaman musik balada gitu? Apa kita sejaman nih? Oh jelas ada. Iya, Itu salah satu musik yang paling saya sukai, balada itu ya. Karena tidak hanya ada estetika di sana ya, dalam hal ini estetika musik, tapi juga ada pesan, gitu. Ada kisah terutama. Jadi sambil saya dengerin musik itu, sambil seperti saya didongengi. Oke. Kisah ini, kisah itu, ya, kisah perjuangan si A, kisah kematian si B, kisah percintaan si C dan lain-lain. Saya suka sekali gitu. Ya, dari yang paling populer kan Iwan Fals. Frankie Sahilatua, Ebit GAD. Dan sekarang ini kita kehilangan sosok-sosok penyanyi balada ya di panggung populer. Kalau di bawah tanah mah ya banyak gitu. Nu viral mah nya susahnya. Iya. Kalau ku ada yang londok. Oh ya, sekali ini Opik mengenai kembali ke tema ya tentang Bung Karno. Bagaimana nih untuk generasi Z terutama ya untuk zaman sekarang ini untuk mengakses informasi atau menggali tentang Bung Karno itu selain di buku, perpustakaan tuh gimana tuh ada sumber-sumber yang lain mungkin internet. Iya, kalau menurut saya sih sekali lagi banyak sekali cara ya itu dituntut kreativitas kita. Yang kedua adalah kepekaan kita, kemampuan kita memasuki dunia mereka gitu. Entah melalui infografik ya, poster-poster yang apalah sifatnya kolase, meme gitu, terus bikin kaos, banyak sekali. Tapi tentu yang paling efektif itu adalah lewat jalur pendidikan. Karena kalau misalnya lewat poster atau kaos ya mengenalnya kan sesaat gitu. Tapi kalau melalui pendidikan, saya tidak bicara soal sekolah atau kampus ya. Pendidikan sangat luas, termasuk di komunitas gitu. Oh ya, saya jadi teringat Kang Gatot ya, Gatot Gunawan, kawan saya tuh di komunitas Lekra. Lokra. Sekolah rakyat Buinggit. Sekolah rakyat Iya, itu. betul. Di situ dia memperkenalkan ke anak-anak kecil gitu, sosok-sosok seperti Bung Karno ini melalui permainan kaulinan barudak, tarian-tarian, dibawa ke tempat-tempat yang bersejarah gitu, termasuk ke makam-makam pahlawan ya, ke gedung-gedung yang dimana Soekarno pernah tinggal. Napak tilas ya. Ditunjukkan rumah-rumah karya Soekarno gitu. Itu benar. Karena itu kan insinyur, pembuat bangunan, arsitektur. Ini salah satunya. Itu cara-cara mendekatkan kita, mirip komunitas alut oke nya. Nah, seperti itu komunitas alut teman-teman gitu ya. Itu kita bersyukur di Bandung ini banyak sekali komunitas seperti itu. Cuman mungkin yang berfokus ke anak-anak ini yang masih kurang segmennya gitu ya. Ada sih saya beberapa selain Lokra juga di Cibiru sana ada Abah Anjung dengan padepokannya gitu. Tiap Sabtu Minggu ngajar anak-anak gitu. Balanda Om Tris. Kira-kira begitu. Mantap. Ada banyak sekali itu tadi hanya beberapa contoh saja gitu. Jadi sumber ilham ya, sumber inspirasi buat kita. Inspirasi ya, jadi memotivasi mereka gitu. Kembali kepada semangat tadi hidup berbangsa dan bernegara. Iya, karena itu dimulai dari pengenalan Bung Karno saya kira. Kalau pintunya itu di Bung Karno karena beliau ini konseptor, kemudian juga perintis, pejuang diplomasi dan lain-lain dan sebagainya. Dari situ nanti akan terbuka dengan sendirinya. Oke, Belovers, kayaknya kita tutup dengan pembacaan puisi ya. Mantap Pak Opik. Luar biasa. Wajib. Mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan dan berkah juga Pak Opik hatur nuhun pemaparannya dan apapun lah yang sudah disampaikan menjadi ilmu kebaikan buat kita semua. Sama-sama, amin. Punten bilih judulnya mainnya yang taunya yang kelintas karena ini ditodong mendadak biar unik dari Hairil Anwar saja ya. Persetujuan dengan Bung Karno. Oke. Persetujuan dengan Bung Karno oleh Hairil Anwar.
Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami lautmu, dari mulai tanggal 17 Agustus 1945. Aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu urat, satu zat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Hey. 1948. Hey. Dahsyat. Atur nuhun. Silakan Kak Opik kembali ke tempat. Atur nuhun. Ya. Om, Ya. kita akhiri. Kita akhiri dengan satu lagu. Iya, oke. Berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri walau kadang nyeri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri pada tanah tergenang ngeri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri walau kadang nyeri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri pada tanah tergenang ngeri, berdiri hadapkan wajah menepis pasrah, berdiri awaskan mata menentang nista, berdiri alirkan darah bersitan doa, berdiri berdaya balutkan luka-luka jelata, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri meski kerap iri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri dalam elok yang terberi, berdiri hadapkan wajah menepis pasrah, berdiri awaskan mata menentang nista, berdiri alirkan darah bersitan doa, berdiri berdaya balutkan luka-luka jelata, sejumlah hidup endus kita mencium ranum tubuh menggoda syahwat adidaya. Oh yeah, yeah. Oh
di atas kaki kita sendiri, berdiri penuh percaya diri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri di Nusantara yang berseri, berdiri di atas kaki kita sendiri, berdiri penuh percaya diri. Halo Blavers, Saya Adeo Hapsa saya Abah Om Tris. Simak terus Balada on Blah. di Bla Bla Radio on Stream. Listen and enjoy.